Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah truk terguling di sungai setelah bertabrakan dengan motor di Jalan Lintas Rawajitu, Tulang Bawang. 2 orang meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Gaji selama 10 bulan belum dibayarkan. Puluhan guru P3K Bandar Lampung meminta bantuan pengacara di Jakarta. Pegawai negara pada bulan berapa? Desember 2021. Mereka sudah dinyatakan dulu. Harga beras di pasar Bandar Lampung naik disebabkan pasokan dari petani berkurang. Bang Hotman, kami dari Kota Bandar Lampung datang ke Kopi Joni. 10 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K asal Bandar Lampung Senin pagi mendatangi kedai kopi milik pengacara kondang Hotman Paris di Jakarta. Para guru tersebut menyampaikan keluhan gajinya sudah 10 bulan belum dibayarkan oleh Pemkot Bandar Lampung. Sudah berkirim surat ke Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, tidak ada solusi Bang Hotman. Video para guru P3K Bandar Lampung yang ditemui Hotman Paris ramai diperbincangkan setelah tersebar luas di media sosial. Hingga hari ini kami belum menerima apapun. Yang Para guru P3K ini meminta bantuan perlindungan hukum atas permasalahan yang terjadi sebab terdapat 1.166 guru P3K di Bandar Lampung yang hingga saat ini belum menerima gaji. Padahal mereka sudah resmi diangkat menjadi ASN non-PNS dan mendapat SK yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandar Lampung pada bulan Maret 2022 lalu. mereka khawatir tidak diloloskan sebagai guru, artinya seolah-olah katanya bakal ada lagi tes ulang. Menyikapi tuntutan para guru P3K tersebut, Sekda Kota Bandar Lampung Soekarma Wijaya pada Senin siang mengatakan anggaran untuk membayar gaji guru P3K masih dalam pembahasan bersama di tingkat DPRD. Tertundanya pembayaran gaji guru P3K dampak aturan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait status P3K yang berubah-ubah. Yang jelas kami sampaikan selama ini apa yang sudah disepakati bahwa disampaikan semua yang ada itulah yang ditata untuk membiayai termasuk guru P3K. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa kita di awal sudah menata anggaran di murni itu sebelum di tahun 2021. Sementara SK ini penetapannya ada di Februari Maret 2022. Penetapan SK P3K itu oleh pusat. Aturan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai solusi penghapusan pegawai honorer awalnya ditolak oleh Pemda dan Pemprov sebab gaji P3K sepenuhnya dibebankan pada APBD, sedangkan gaji pegawai honorer ditanggung bersama yakni APBD dan APBN. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mencuatnya tuntutan pembayaran gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Bandar Lampung membuat panik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Eka Afriana. Senin siang, Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan tunggakan gaji guru P3K telah dibahas Dinas Pendidikan sejak akhir 2021 lalu. Gaji guru P3K belum dibayarkan karena terganjal aturan pemerintah terkait SK pengangkatan mereka. SK guru P3K yang seharusnya keluar Januari molor ke Maret 2022, dampak aturan dari Kemenpan RB yang berubah-ubah. Sebelum dibayarkan menggunakan APBD, kepala sekolah diminta menerbitkan surat perintah tugas mengajar bagi guru P3K supaya gajinya bisa ditalangi dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang bersumber dari APBN. Menyikapi itu semua, kita sudah mengambil langkah bahwa semua tenaga P3K itu yang memang ada di sekolah disikapi oleh pihak sekolah untuk menunggu tindak lanjut dari
apa yang harus mereka terima per November, Desember. Ini kan Dan hasilnya seperti itu. Per ajaran baru mereka sudah diberikan surat dari SPT kalau nggak salah ya Pak, ini ya surat tugas ya ke sekolah masing-masing. Pengangkatan guru P3K memicu polemik sebab gaji mereka sepenuhnya dibebankan ke APBD masing-masing daerah. Penambahan pengeluaran tersebut masih dalam pembahasan oleh Pemkot bersama DPRD. Sudah kita sampaikan, katanya ada dana melalui DAU, tapi kita sudah tanyakan beberapa kota, dana kita ini tidak ada. Dana DAU kita ini tetap, tidak ada tambahan. Nah ini juga yang menjadi rancu bagi kita, ada tambahan gaji untuk P3K, sementara keuangan kita juga tidak bertambah. artinya kalau dari Abang tidak membenarkan itu ya? Iya, keuangan kita tidak bertambah. Iya benar atau tidak itu ada uang itu Bang? Iya, dananya kan tidak bertambah. Kalau memang P3-nya menjadi ini daerah, kan harus ada uang masuk yang bertambah. Lama nggak dibayar gaji? Sudah 10 bulan, karena hingga hari ini kami belum menerima apapun. Masalah ini mencuat setelah 10 guru P3K mengadu ke pengacara Hotman Paris di Jakarta Senin pagi. Menurut mereka, lebih dari 1.000 guru P3K belum menerima gaji selama 10 bulan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pagi Bang Hotman, kami guru P3K Kota Bandar Lampung datang ke sini untuk meminta bantuan Bang Hotman. Bus KPK datang ke Lampung. Bus tersebut menyasar kantor Pemda hingga sekolah-sekolah sebagai sarana petugas KPK untuk memberikan edukasi bagi pejabat generasi muda akan bahayanya kejahatan korupsi. Pekan ini, bus KPK mengunjungi 3 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Program edukasi anti korupsi ini diberi nama Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2022. Seperti tujuan mobil polisi yang patroli untuk mencegah kejahatan, kehadiran bus KPK ini juga diharap dapat mengingatkan pejabat tidak melakukan korupsi. Ya, nah dengan kehadiran bus di sini merepresentasikan kehadiran KPK dan untuk memperlihatkan masyarakat bahwa KPK itu tidak semuanya penindakan, gitu kan? Ada yang pendidikan, ada yang pencegahan. Nah, yang hari ini hadir adalah upaya-upaya pendidikan, bagaimana mendidik tadi nilai-nilai anti korupsi, ya, dari mulai PAUD nih, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai ASN, sampai masyarakat di sini, supaya Sabtu siang, bus KPK tiba di Pemkot Bandar Lampung. Kedatangan bus KPK ini disambut oleh wali kota dan gubernur. Dengan adanya Rexel ini merupakan satu langkah lebih maju. Kenapa? Karena sudah melibatkan masyarakat. Jadi jangan sampai korupsi itu terkesan oleh penyelenggara negara, pemerintah. Tapi ada 3 domain yang melakukannya. Dan pemerintah kota juga mensosialisasikan apa yang diproduksi dari KPH pusat, dan kita juga melaksanakan dari sekolah-sekolah, terutama di usia dini, SD, TK, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk sejak tahun 2003 lalu. Meski demikian, setiap tahunnya masih banyak pejabat yang tak jera dan akhirnya ditangkap karena korupsi ataupun kasus suap dan gratifikasi. Di Lampung sudah 4 bupati ditangkap KPK, yakni Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Bupati Mesuji, Kamami, dan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Teranyar, Rektor Unila Karomani serta 2 anak buahnya ditangkap KPK karena kasus suap pada penerimaan mahasiswa baru 2022. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki peralihan musim hujan dan sebagai upaya mengantisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung menyatakan sudah siap siaga. 180 personil disiagakan setiap hari yang berjaga secara bergantian selama 24 jam. Berbagai peralatan seperti mobil penyelamatan, perahu karet, mesin pompa air hingga truk evakuasi juga siap pakai setiap saat.
Kesiapsiagaan itu sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga angin puting beliung. Apalagi dalam sepekan terakhir di Bandar Lampung sudah terjadi beberapa bencana yang merusak permukiman. Pekan lalu, 3 rumah nelayan di pesisir Kelurahan Kangkung ambruk akibat diterjang ombak tinggi. Kemudian 2 rumah warga di Kebiling ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Seandainya terjadi rob ya atau terjadi banjir, informasi cepat nyampai. Di samping itu kita juga punya mobil rescue kan ya. Ya selalu setiap ada hujan atau ada angin selalu berkeliling Kota Bandar Lampung ini memantau bila terjadi bencana. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim hujan di Lampung mulai terjadi pada akhir September hingga puncaknya pada Desember 2022 mendatang. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menjaga lingkungannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai mulai dari jam 7 pagi.